Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di kisah Islami AK7. Kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang raja yang hendak membangun surga di dunia. Yang mana raja ini termasuk salah satu dari 4 raja yang pernah berkuasa di seluruh dunia. Namun naas, niatnya untuk membangun surga bukan dari atau dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang ia bangun menjadi bumerang bagi dirinya dan pengikut-pengikutnya. Penasaran dengan cerita kisahnya? Yuk kita simak bersama-sama. Ini adalah kisah tentang Shaddad bin Ad bin Aus bin Ar-Rum bin Sam bin Nuh. Dia adalah salah satu dari 4 orang yang pernah menguasai dunia. 3 dari 4 tokoh lainnya yang pernah menguasai dunia adalah Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam, Iskandar Zulkarnain, dan Namrud bin Kan'an. Menurut Wahab bin Munabbih, salah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah, Shaddad bin Ad mempunyai 4.000 orang anak. Menurut sebuah riwayat, dia telah menikahi 1.000 wanita. Dia hidup selama 1.000 tahun. Seorang ulama di bidang qiraat Al-Quran mengatakan, ketika Ad mau meninggal, dia mengangkat 3 anaknya untuk menjadi penggantinya, yaitu Shaddad, Syadid, dan Arum. Shaddad adalah anak Ad yang tertua. Tatkala kekuasaannya kian kuat dan bertambah luas, dia memerangi raja-raja yang ada di bumi, membunuh mereka, menguasai tanah dan tempat tinggal mereka. Dia memegang tampuk kekuasaan dari timur hingga barat. Wahab bin Munabbih mengatakan, belum pernah ada yang bisa menguasai dunia seluruhnya kecuali 4 orang. 2 mukmin dan 2 lagi kafir. Yang mukmin adalah Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam dan Iskandar Zulkarnain. Sementara yang kafir adalah Shaddad bin Ad dan Namrud bin Kan'an. Shaddad bin Ad dahulunya adalah seorang yang sangat tertarik membaca kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada para nabi. Setiap kali dia mendengar tentang sifat-sifat surga, dirinya merasa senang. Dalam hatinya terbersit untuk mendapatkan surga semacam itu di dunia. Lalu Shaddad bin Ad memerintahkan salah seorang menterinya untuk mengumpulkan orang-orang pintar dan para arsitek. Dia menyuruh mereka mencarikan tanah yang luas, udaranya baik, dan banyak sungai serta pepohonannya. Dia ingin mereka membangunkan surga yang besar untuknya. Kemudian berangkatlah sang menteri beserta pasukannya yang pintar-pintar. Mereka berangkat menyusuri pelosok bumi. Tak kala mereka sampai ke daerah Aden yang ada di pinggir Yaman, di sana mereka menemukan tanah yang cocok dengan kriteria yang diinginkan Raja Shaddad bin Ad. Setelah itu, Shaddad bin Ad mengutus tukang bangunan dan para arsitek ke sana. Mereka berkumpul di tanah itu, lalu mereka mengatur-atur dan membatasinya menjadi pola 4 sisi. Lingkaran tanah itu berukuran 4 farsak. Setiap sisinya berukuran 10 farsak. Ketika para pekerja itu telah menggali fondasi kota tersebut, di sana mereka telah mendirikan pagar dari batu pualam yang diberi lukisan berbintik-bintik. Sisi-sisinya telah mereka kerjakan. Hal tersebut mereka laporkan kepada Shaddad bin Ad. Mendengar laporan tersebut, Shaddad bin Ad berkata kepada para menterinya, "Tidakkah kalian tahu bahwa aku telah menguasai dunia seluruhnya? Aku ingin kalian membuat semua bangunan ini dengan emas, perak, permata, mutiara,
yakut, minyak kasturi, kafur, zafaron, dan perhiasan-perhiasan indah lainnya. Maka atas perintah itu mereka mengumpulkan barang-barang tersebut dari tiap penduduk. Mereka pergi ke seluruh dunia dan membawa semua yang telah dititahkan. Orang-orang mengerjakan semua itu dengan tabah. Semua pelosok mereka susuri untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh sang raja. Setelah semuanya terkumpul, mulailah para pekerja membuat bata dari emas dan perak. Kemudian bata-bata itu dipasangkan di atas batu pualam itu sehingga sisi-sisinya rampung dikerjakan. Setelah mereka merampungkan pembuatan pagar kota itu, mulailah di tengah-tengahnya mereka bangun gedung yang bahannya hanya terbuat dari emas dan perak. Untuk bangunan itu, tiang-tiangnya mereka buat dari zamrud hijau dan yakut merah. Gedung itu mereka percantik dengan pepohonan yang terbuat dari mutiara, yakut, permata, dan sungai yang mengalir. Di sekitar gedung ditebarkan minyak kasturi, anbar atau minyak wangi dari ikan, dan kafur. Semua itu mereka bangun dengan kreasi yang menakjubkan dan sempurna yang tidak akan ditemukan bandingannya di dunia ini, bahkan setengahnya pun tidak ada. Pembangunan kota itu memakan waktu 300 tahun. Setelah pembangunannya selesai, raja memerintahkan kepada para menteri, pembantu, dan punggawanya untuk memindahkan perabot dan wadah-wadah yang megah ke sana. Perintah itu mereka kerjakan selama 10 tahun. Setelah mereka selesai, Raja Shaddad beserta seluruh wanitanya, pelayannya, menteri, pembantu beserta wanita-wanitanya dan para punggawanya berangkat ke sana dengan menggunakan tunggangan yang berpelanakan dari emas yang sempurna hasil kreasi para arsiteknya. Ketika mereka sampai ke pintu kota itu dan raja ingin masuk ke sana terlebih dahulu, tiba-tiba ada satu malaikat yang diutus oleh Allah kepada Shaddad. Malaikat itu berkata, "Hai Shaddad, jika engkau mengakui keesaan Allah, maka aku mempersilahkanmu untuk masuk. Akan tetapi jika engkau tidak mau mengakuinya, maka pada saat ini juga aku akan merenggut ruhmu." Mendengar itu, Shaddad menolak, kafir, dan mendurhakainya. Oleh karenanya, malaikat itu berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan sehingga mereka semuanya mati. Akhirnya tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk ke kota itu. Wahab bin Munabbih mengatakan, di muka bumi tidak pernah ada sebuah kota yang seperti kota itu. Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain." Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Oke teman-teman, sekian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran dari kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa sebelum dilanjut ke video berikutnya, alangkah baiknya jika kalian like, komen, dan subscribe channel ini, dan share video ini jika dirasa bermanfaat bagi orang lain. Saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.